Oke teman-teman, kali ini kita akan coba belajar terkait dengan materi gaya. Apa itu gaya? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Dan yang berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis gaya. Perhatikan jenis-jenis gaya berikut. Nah, berdasarkan jenisnya, gaya dibedakan menjadi 9 jenis. Ada gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya dorong, gaya berat, gaya magnet, gaya gesek, gaya mesin, dan gaya tarik. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang anak mendorong balok dengan arah kanan sebesar 10 Newton, anak kedua mendorong balok ke arah kiri sebesar 5 Newton, dan anak ketiga mendorong balok ke arah kiri juga sebesar 7 Newton. Pertanyaannya, berapakah nilai resultan gaya dan ke arah mana kotak akan terdorong? Seperti itu. Maka persamaannya adalah R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dilanjutkan dengan R sama dengan 10 ditambah minus 5 ditambah minus 7. Dan selanjutnya R sama dengan 10 ditambah minus 12. Maka ditemukan hasilnya adalah N minus 2N dan ke arah kiri. Karena tanda minus menunjukkan benda bergerak ke arah kiri. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan gaya gesek. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Apa itu gaya gesek statis? Gaya gesek yang bekerja sebelum benda bergerak. Oke. Jika gaya dorong lebih dari gaya gesek statis, maka benda akan bergerak. Nah, selanjutnya jika gaya dorong kurang dari gaya gesek statis, maka benda tidak akan dapat bergerak atau terdorong. Nah, sementara gaya gesek kinetis bekerja saat benda sedang bergerak. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan hukum Newton. Hukum Newton dibedakan menjadi 3. Ada hukum Newton yang pertama, kemudian juga ada hukum Newton yang kedua, dan yang terakhir adalah ada hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton pertama menyatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Keterangan sigma F adalah total gaya yang bekerja dengan satuan adalah Newton, atau kita simbolkan dengan N besar. Hukum Newton pertama menyatakan setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus peraturan kecuali jika diberikan gaya eksternal yang memaksanya untuk mengubah keadaan tersebut. Nah, sementara hukum Newton yang kedua dengan persamaan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A dengan keterangan sigma F total gaya yang bekerja dengan satuan N, M massa benda satuan kilogram, dan A percepatan benda satuan meter per sekon kuadrat. Nah, hukum Newton yang kedua menyatakan percepatan suatu benda akan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Selanjutnya adalah hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa persamaannya sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Sementara untuk keterangannya adalah sigma F aksi sama dengan gaya total aksi yang bekerja atau satuan N, dan sigma F reaksi gaya total reaksi yang bekerja dengan satuan N. Selanjutnya adalah terkait dengan contoh penerapan hukum Newton. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Contoh penerapannya sebagai berikut. Sebuah buku yang diletakkan di atas meja akan tetap di tempatnya sampai ada seorang yang mendorongnya. Contoh kedua, sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan konstan akan terus melaju dengan kecepatan yang sama sampai ada gaya lain seperti rem yang membuatnya berhenti. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan dari hukum Newton yang kedua. Contoh pertama adalah jika kamu mendorong kereta belanja atau troli yang kosong, troli tersebut akan bergerak dengan percepatan yang lebih besar dibandingkan jika troli tersebut dipenuhi dengan barang belanjaan atau massa yang lebih besar. Contoh yang kedua adalah roket yang meluncur ke luar angkasa mengalami percepatan karena gaya dorong dari mesin roketnya atau gaya eksternal yang mengatasi gaya gravitasi bumi. Nah, selanjutnya adalah contoh penerapan dari hukum Newton yang ketiga. Contoh pertama,
yaitu ketika kamu melompat, kaki kamu mendorong tanah ke bawah melakukan aksi dan tanah mendorong kaki kamu ke atas melakukan reaksi sehingga kamu akan terangkat ke udara. Contoh yang kedua yaitu ketika kamu berjalan, kaki kamu akan mendorong ke belakang melakukan aksi dan tanah akan mendorong kaki kamu ke depan melakukan reaksi yang membuat kamu akan bergerak maju. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan contoh soal tentang perhitungan di hukum Newton. Sebuah meja didorong sehingga mengalami percepatan 2 meter per second. Meja tersebut memiliki massa 25 kg. Berapakah besar gayanya? Jawab. Kita pakai persamaan hukum Newton 2, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, maka sigma F sama dengan 25 dikali 2. Nah, maka sigma F ketemu, yaitu sigma F sama dengan 50 Newton. Selesai. Terima kasih.